Pernah nggak sih ngerasa kalau nasihat investasi yang kita dengar, kayak beli saham buat jangka panjang, kok kayaknya gitu-gitu aja dan ada yang kurang pas? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah materi kuliah yang berani banget menantang semua aturan baku itu. Kita bakal lihat kenapa buku-buku teks investasi mungkin aja melewatkan beberapa hal yang paling krusial. Yuk, kita mulai. Dosennya langsung to the point dengan pernyataan seberani ini. Intinya apa? Apa yang diajarkan di kelas seringkali kebalikannya banget dengan apa yang beneran terjadi di pasar. Jadi, mari kita lihat realita apa sih yang coba disembunyikan sama buku teks. Oke, bagian 1, kisah dari buku teks. Pasti udah familiar banget kan? Katanya saham itu buat cari untung, sementara obligasi buat cari aman. Tapi pertanyaannya emang sesederhana itu? Lanjut, bagian 2, risiko obligasi. Kita kan selalu diajarin ya, kalau obligasi itu investasi aman. Tapi gimana kalau saya bilang, dalam situasi tertentu, obligasi justru bisa jadi bom waktu yang menghancurkan portofolio Anda. Dan ini dia biang keladinya, inflasi. Coba deh, bayangin inflasi itu kayak rayap yang diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti menggerogoti nilai uang kita. Saat inflasi lagi tinggi-tingginya, investasi aman Anda dalam bentuk obligasi itu, ya sebenarnya lagi kehilangan nilainya tiap hari. Gimana cara kerjanya? Gampangnya, ini kayak efek domino. Inflasi naik, terus bank sentral ikut naikin suku bunga. Nah, karena ada obligasi baru yang nawarin bunga lebih tinggi, obligasi lama Anda yang bunganya lebih rendah jadi nggak menarik lagi. Akibatnya, harga obligasi lama Anda di pasar langsung anjlok. Logis kan? Siapa juga yang mau beli obligasi Anda yang bunganya cuma 3% kalau mereka bisa beli yang baru dengan bunga 5%? Dan disinilah letak jebakannya. Makin panjang jangka waktu obligasi Anda, makin parah dampaknya. Obligasi jangka pendek mungkin cuma turun sedikit, tapi obligasi jangka panjang, wah, harganya bisa hancur lebur. Bayangin investasi yang Anda kira aman bisa kehilangan lebih dari separuh nilainya hanya gara-gara suku bunga naik. Jadi, ini tuh kayak kena pukulan ganda yang mematikan. Pertama, nilai obligasi Anda di pasar anjlok. Kedua, sekalipun Anda sabar nunggu sampai jatuh tempo, uang yang Anda dapatkan kembali nilainya udah nggak sama lagi karena digerogoti inflasi. Anda kalah dari dua sisi. Oke, bagian 3. Apa iya saham selalu menang? Jadi kalau obligasi bisa berisiko, gimana dengan mantra sakti beli dan tahan saham untuk jangka panjang? Nah, menurut kuliah ini, cerita itu nggak selamanya berar bahagia loh. Inti kritiknya ada di sini, manipulasi data. Gampang banget bikin grafik kelihatan bagus kalau Anda milih titik awalnya pas di bawah dan berhentinya pas lagi di puncak. Tapi, gimana kalau waktu masuk Anda nggak seberuntung itu? Coba lihat bedanya. Kalau Anda investasi di awal tahun 90-an, wah, Anda bakal ngerasa kayak investor jenius. Tapi, coba lihat skenario kedua. Kalau Anda investasi selama satu dekada penuh dari 1998 sampai 2008, Anda nggak cuma kehilangan uang secara nominal, tapi daya beli Anda juga hancur lebur karena inflasi. Investasi 10 tahun, hasilnya malah minus. Merasa 10 tahun sudah lama? Gimana kalau 25 tahun? Ya, beneran, seperempat abad. Itulah waktu yang dibutuhkan investor yang beli di puncak pasar tahun 1929 cuma buat balik modal. Dan itu bahkan belum menghitung inflasi. Jadi, jangka panjang itu bisa berarti jauh lebih lama dari yang Anda bayangkan. Lanjut bagian 4, kelas aset yang hilang. Jadi kalau saham dan obligasi punya masalahnya masing-masing, terus apa solusinya? Dosennya berpendapat buku teks itu sengaja menyembunyikan pemain ketiga dalam permainan ini. Pertanyaannya sederhana, saat inflasi tinggi merusak obligasi dan menekan saham, di mana tempat yang aman untuk berinvestasi? Jawabannya ada di kelas aset yang sering banget dilupakan sama buku teks, komoditas. Ya, seperti minyak, emas, dan hasil pertanian. Datanya kontras banget. Selama periode 8 tahun yang sama, saat pasar saham hancur, harga minyak justru meroket gila-gilaan. Ini bukan sekedar perbedaan kecil ya. Investor komoditas bisa mendapatkan hasil puluhan kali lipat lebih baik dibandingkan investor saham pada periode itu. Jadi, ini dia ide besarnya. Investasi itu kayak milih baju. Nggak ada tuh baju terbaik untuk semua musim. Yang ada adalah pakaian yang tepat untuk cuaca saat ini. Nah, dalam investasi, cuaca itu adalah kondisi ekonomi, terutama inflasi. Pertanyaannya bukan mana saham terbaik, tapi apakah sekarang ini musimnya untuk saham, obligasi, atau komoditas. Oke, bagian terakhir, pendorong imbal hasil. Jadi apa inti dari semua ini? Ternyata, menurut kuliah ini, 95% keberhasilan investasi Anda ditentukan oleh satu keputusan yang sering banget kita salah artikan.
Mengutip legenda investasi John Bogle, angka ini benar-benar mengejutkan. Lupakan dulu soal memilih saham pemenang atau mencoba menebak arah pasar. Keputusan Anda tentang di mana menempatkan uang, di saham, obligasi, atau komoditas, itulah yang menentukan hampir semua hasil akhir Anda. Inilah aturan 95/5 yang mengubah cara pandang. Bayangkan, Anda seorang nelayan, 95% hasil tangkapan Anda itu ditentukan oleh keputusan di laut mana Anda akan memancing. Hanya 5% sisanya yang ditentukan oleh seberapa canggih pancing Anda. Dalam investasi, memilih laut yang tepat, yaitu kelas aset, adalah segalanya. Jadi, inti dari semua ini adalah berhenti mencari jarum di tumpukan jerami. Sebaliknya, fokuslah untuk memilih tumpukan jerami mana yang paling menjanjikan. Pertanyaan terpenting yang harus Anda ajukan bukanlah saham apa yang harus saya beli, melainkan di tumpukan jerami mana, saham, obligasi, atau komoditas, saya harus berada sekarang. Nah, itulah pertanyaan yang bernilai 95%. Jadi, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat ini, di mana fokus Anda? Apakah Anda sibuk mencari saham terbaik, atau Anda sudah memikirkan pertanyaan yang jauh lebih besar? Di kelas aset mana seharusnya uang Anda berada? Jawabannya bisa mengubah masa depan keuangan Anda.